akan mendengarkan suara Tuhan lewat firman Tuhan. Dan mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Dan Bapak, Ibu, dan sahabat orang muda, mari kita mendengarkan suara Tuhan lewat perenungan di pagi hari. Baik, mohon maaf Bapak, Ibu, dan sahabat orang muda. Tadi ada beberapa kendala. Dan di pagi ini, dan di sore, dan juga di siang hari ini, perenungan kita terambil dari buku perenungan pagi Yesus Nama di Atas Segala Nama. Dan di pagi ini tema besar kita yaitu kepribadian ilahi. Yesaya 53 ayat 2 berfirman, sehingga kita memandang dia dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Kembali lagi sebelum kita renungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih. Pagi ini kembali lagi kami rindu untuk mendengar kamu. Tolong kuasai kami dengan Roh Kudus, boleh melihat lebih jelas apa yang Tuhan mau. Jauhkan kami Tuhan dari hal-hal yang membuat kami tidak fokus, dan tolong bantu kami saling menopang satu dengan yang lain, untuk dapat mendengarkan Engkau berbicara bagi kami, menguatkan kami untuk memandang kepada Tuhan Yesus, dan juga menguatkan kami untuk dapat saling menguatkan satu dengan yang lain. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Hampir 2000 tahun yang lampau, terdengarlah suatu suara mengandung arti rahasia di surga dari tahta Allah. Sungguh, aku datang. Korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Sungguh, aku datang. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku untuk melakukan kehendakmu, ya Allahku. Ibrani 10 ayat yang kelima sampai ayat yang ketujuh. Dalam kata-kata ini, diumumkan pelaksanaan maksud yang telah dirahasiakan sejak zaman yang kekal. Kristus sudah hampir akan mengunjungi dunia kita ini dan menjelma menjadi manusia. Firman-Nya, engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Sekiranya ia datang dengan kemuliaan yang ada padanya bersama dengan Bapa sebelum dunia ada, maka binasa, kehebatan kemuliaannya diselubungi, keilahiannya diselubungi oleh kemanusiaan. Kemuliaan yang tidak kelihatan dalam tubuh manusia yang kelihatan. Maksud besar ini telah dibayangkan selanjutnya dalam bayang dan lambang belukar yang bernyala-nyala, yang dalamnya Kristus menampakkan diri kepada Musa, menyatakan Allah. Lambang yang digunakan untuk membayangkan kepribadian ilahi itu adalah sebuah belukar yang sederhana, yang nampaknya tidak menarik. Belukar itu menjadi paling sederhana, supaya Musa dapat melihatnya dan tetap hidup. Demikianlah dalam tiang awan pada siang hari, dalam tiang api pada malam hari. Allah mengadakan hubungan dengan Israel, menyatakan kehendaknya kepada manusia, serta mengaruniakan rahmatnya kepada mereka. Kemuliaan Allah dikurangi serta kebesarannya diselubungi. Demikianlah Kristus harus datang seperti Filipi 3 ayat 21. Menjadi sama dengan manusia. Di mata dunia ia tidak mempunyai kecantikan sehingga mereka harus menyukai dia. Namun ialah Allah yang telah menjelma terang surga dan bumi. Kemuliaannya diselubungi kebesaran serta kekuatan diri kepada manusia yang berduka cita dan tergoda.
Allah memberikan perintah kepada Musa bagi Israel, dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Keluaran 25 ayat yang ke-8. Dan ia bersemayam dalam bait suci itu di tengah-tengah umatnya. Selama pengembaraan, mereka yang memenatkan di padang belantara, lambang hadiratnya menyertai mereka. Demikianlah Kristus mendirikan bait sucinya di antara tempat kediaman manusia. Didirikannya kemahnya di samping kemah-kemah manusia, supaya ia dapat diam di antara kita dan membuat kita tahu benar tabiat serta hidupnya yang ilahi. Renungkan lebih dalam. Yesus bersedia menjadi apapun yang saya butuhkan, kapanpun saya membutuhkannya. Apakah yang saya butuhkan darinya hari ini? Amin, puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan sahabat orang muda, untuk perenungan firman Tuhan di pagi hari ini, sebentar nanti jika ada sharing-sharing singkat atau juga hal yang mau dibagikan dari Bapak, Ibu, dan sahabat orang muda, boleh, agar kita dapat saling menguatkan satu dengan yang lain. Apalagi ada para hamba Tuhan juga di pagi ini. Pagi ini kita kembali melihat mengenai kepribadian ilahi yang sangat sederhana. Pakaian kita bahkan di hari-hari di mana kita pergi beribadah mungkin penuh dengan dalam artian lebih mahal dari semak belukar, dan Tuhan hadir dengan sangat sederhana. Jadi di pagi ini Tuhan selalu menuntun kita melanjutkan perenungan yang kemarin, bagaimana kita dapat memandang jauh dari apa yang dunia pandang, kemegahan duniawi, kesenangan duniawi, banyak hal dunia yang akhirnya membuat pandangan kita tidak teralih kepada Kristus. Dan itulah kenapa Musa dituntun dalam dia punya dibesarkan 40 tahun dalam keluarga yang sangat kaya, keluarga raja dengan pendidikan di Mesir. Dia dituntun sehingga pada akhirnya 40 tahun berikut setelah dia harus dipersiapkan Tuhan untuk memimpin umat dengan dia punya segala temperamen, Tuhan menuntun dia, dan sebelum Tuhan memanggilnya, Tuhan menunjukkan kesederhanaan Tuhan, yang mana dengan lambang sebuah belukar saja sangat sederhana. Jadi ketika Tuhan mau untuk Musa melakukan pekerjaan, misinya ia memperkenalkan kepribadian Tuhan. Bagaimana dia sangat sederhana, dia Allah yang hadir hanya dari menunjukkan dia punya kepribadian hanya lewat semak belukar yang sangat sederhana, jauh dari kemegahan istana yang Musa sebelumnya lihat para pemimpinnya, dan Musa melihat kepribadian Tuhan hingga dia diubahkan. Dia menjadi pribadi yang sangat rendah hati, pribadi yang sangat lemah lembut, melampaui banyak perubahan yang akhirnya diubahkan, karena sebelumnya 40 tahun sebelumnya dia dipersiapkan untuk menjadi pemimpin dalam suatu kerajaan Mesir. Akhirnya dia mengalami perubahan hidup dan Tuhan memperkenalkan kesederhanaannya. Begitu juga di pagi ini, Bapak, Ibu, dan sahabat orang muda, Tuhan kembali memperkenalkan kesederhanaan Tuhan bagi setiap kita. Dalam hal-hal sederhana pada zaman Israel, alam juga menyaksikan bagaimana Tuhan menyertai dan memelihara. Kadang karena kita sudah terlalu banyak melihat teknologi ciptaan manusia, sehingga kita lebih banyak melihat manusia daripada melihat Tuhan itu sendiri. Nah, kita di pagi ini melihat juga bagaimana alam berbicara mengenai Tuhan itu sendiri. Bagaimana lewat belukar, lewat alam, pada bangsa Israel pada zaman itu, tiang awan yang menyertai bangsa Israel, dan pada saat ini kita juga masih disertai oleh alam yang Tuhan berikan, masih ada kenyamanan bagi kita, alam yang masih sangat Tuhan jaga, karena Tuhan masih memelihara atau juga menjaga umat-umatnya, dan ia akan terus setia menjaga umat-umatnya, sekalipun ada nubuatan di Wahyu bahwa segera akan terjadi
alam akan mengamuk, gempa bumi, banyak hal yang terjadi di alam ini, yang mana kalau kita pelajari dalam kitab Wahyu, tapi selalu akan ada perlindungan bagi umat-umat Tuhan, karena kita punya Tuhan yang menciptakan alam ini, dan Dia yang akan selalu setia melindungi umat-umatnya. Di pagi ini, Bapak Ibu dan sahabat orang muda, kita diingatkan kembali betapa sederhananya Tuhan kita. Dalam kehidupan kita, kita pergi beribadah, pergi bergereja, kita sangat memperhatikan tampilan kita. Tapi Tuhan mau lebih daripada tampilan luar kita. Tuhan hadir ke dunia ini sangat sederhana, namun Ia sangat mulia. Jika Ia menunjukkan kemuliaannya yang sangat indah dan agung bagi kita, mungkin kita yang berdosa ini dengan sekejap akan binasa, tapi Ia hadir sebagai manusia dan juga mengerti kebutuhan kita. Sangat luar biasa Tuhan yang kita sembah. Untuk itu di pagi ini Bapak Ibu dan sahabat orang muda, Tuhan rindu agar kita mengenal Tuhan lebih jauh lagi dengan kesederhanaan yang Tuhan berikan. Setiap hari tampilan kita ke gereja sangat rapi, bahkan mungkin pakaian yang kita pakai mungkin bisa 50 ribuan ke sekarang. Pakaian kita lumayan mahal. Tapi pagi ini Tuhan memperkenalkan secara pribadi bagaimana Dia sangat sederhana, dan terlebih lagi kepribadiannya yang boleh terlihat dari kesederhanaannya yang itu menjadi indah. Dari semak belukar yang orang lain tidak perhitungkan, bahkan kita biasanya buang dan bakar saja, tidak dipakai, Tuhan pakai itu untuk menunjukkan bagaimana Dia hadir. Jadi luar biasa Tuhan yang kita sembah, Dia Maha Agung, Maha Mulia, tapi Dia menunjukkan kesederhanaannya bagi kita, umat juga boleh menikmati kebahagiaan dalam kesederhanaan. Dan di pagi ini kita melihat bagaimana Musa dituntun untuk melihat kesederhanaan Tuhan, dan dia diubahkan menjadi pribadi yang sederhana. Kadang Bapak Ibu dan sahabat orang muda, kalau kita mau bawa persembahan ke gereja, kalau 50.000 kita sudah rasa sangat besar, sementara kalau kita perhatikan kebutuhan kita, setiap hari mungkin lebih dari persembahan yang kita berikan. Jadi memang Tuhan sangat luar biasa, Dia hadir dengan sangat sederhana, tapi pada saat yang sama Dia yang maha kuasa. Jadi luar biasa Tuhan yang kita sembah, dan di pagi hari ini kita melihat kembali berulang kali bagaimana kehadiran Tuhan lewat Juru Selamat kita Tuhan Yesus, kepribadiannya yang indah, Dia hadir dengan kehidupan yang sangat sederhana, jadi menyadarkan bagi kita apapun kebutuhan kita, Tuhan tahu karena Dia telah hadir dengan sangat sederhana ke dunia ini dalam tubuh manusianya. Sehingga di pagi ini Bapak Ibu dan sahabat orang muda, Tuhan rindu untuk tinggal. Jika semak belukar Tuhan bisa pakai untuk menyatakan kehadiran Tuhan, mengapa kita secara pribadi tidak memberikan kehidupan kita untuk Tuhan pakai juga menyatakan dirinya kepada orang-orang di sekeliling kita, sehingga orang lain juga dapat melihat keindahan Tuhan. Sebagaimana Musa dipanggil untuk melihat kesederhanaan semak belukar, dia pergi dan juga menuntun umat-umatnya, umat-umat Tuhan. Kita juga di pagi ini, Tuhan mau menuntun kita kepada kesederhanaan, untuk dalam kehidupan kita juga Tuhan hadir menjadi bait kudus, bukan lagi sebagai tempat saja. Tadi saya mendengar doa dari hamba Tuhan Ibu Catherine, bagaimana Tuhan omnipresent, Dia hadir dimanapun, Dia Allah yang maha hadir, dan Tuhan rindu agar tubuh kita sendiri adalah bait kudus Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu dan sahabat orang muda, Tuhan rindu untuk hadir dalam kehidupan kita. Jika Ia sanggup hadir dalam semak belukar yang sederhana, kenapa Tuhan yang sama tidak hadir dalam kehidupan kita, memberikan kedamaian, memberikan penghiburan, memberikan penguatan bagi kita, dan terlebih lagi, bukan hanya tentang berkat Tuhan yang kita nikmati, tapi ada berkat Tuhan yang lebih indah. Ketika kehidupan kita yang sederhana, yang penuh dengan banyak pergumulan, kita boleh terhubung dengan Tuhan hadir, dan boleh menjadi penguatan bagi orang lain di sekeliling kita. Inilah yang Tuhan rindu menjadi berkat terbesar dalam hidup kita. Sehingga dalam membagikan berkat itu, dalam kehidupan kita boleh ada perubahan-perubahan kehidupan, menjadi berkat juga bagi orang-orang lain, dan orang lain dituntun untuk memandang Tuhan.
bukan memandang kita yang berbuat baik. Mari kita rindu dalam buatan baik kita, biarlah nama Yesus dikenal, ditinggikan, dan dipermuliakan. Nah, pertanyaannya di pagi ini bagi kita semua Bapak Ibu, apa yang saya butuhkan dari Tuhan hari ini? Kebutuhan duniawi kita semuanya Tuhan tahu dan itu sangat kecil bagi Tuhan, karena Dia punya alam yang besar ini yang Dia sediakan bagi kita. Dia tahu semua kebutuhan kita. Dia menciptakan hari pertama sampai hari ke-6, semuanya kebutuhan kita Dia sediakan sebelum kita hadir. Yang kita butuh hari ini apa? Mari masing-masing kita bertanya, sebenarnya yang saya butuhkan hari ini apa? Biarlah masing-masing kita menjawab di pagi ini. Kalau kebutuhan duniawi kita, Tuhan sangat mudah untuk memenuhinya. Kebutuhan sesungguhnya yang Tuhan mau dari masing-masing kita secara pribadi. Puji Tuhan untuk perenungan kita yang sangat sederhana ini, tapi biarlah menuntun kita untuk menjadi pribadi yang memandang Tuhan yang sederhana, ya, kehidupan kita juga dapat sederhana, sehingga dengan kesanaan pribadi ilahi yang sederhana, kita dapat lebih banyak atur keuangan kita juga, banyak hal lagi untuk juga dapat membantu orang lain, juga dapat melakukan kebaikan-kebaikan yang Tuhan mau dalam hidup kita. Dengan pertolongan Tuhan, biarlah kuasa Roh Kudus yang menuntun kita, karena kita tidak mampu untuk melakukan kebaikan. Hanya ketika kehadiran Allah lah kita disanggupkan untuk juga melakukan kebaikan-kebaikan tersebut. Jadi sebelum Musa melakukan pekerjaannya, Tuhan menunjukkan hadiratnya bagi Musa. Untuk itu di pagi setiap hari Bapak Ibu dan sahabat orang muda, sebelum kita melakukan aktivitas kita, mari masuk dan juga doa secara pribadi berhadapan dengan Tuhan, dan tanyakan kepada Tuhan apa yang mau kita lakukan setiap hari untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan puji Tuhan untuk perenungan kita di pagi ini, mungkin ada dari Bapak Ibu dan sahabat orang muda atau juga hamba Tuhan, Pak Pendeta Rimbing yang mau menambahkan dari sudut pandang yang berbeda mengenai firman Tuhan di pagi ini, atau ada hal yang saya terlewatkan, atau juga ada yang mau berbagi, sharing-sharing yang menguatkan kita semua juga di pagi hari ini. Saya persilakan dalam beberapa menit ke depan sebelum kita boleh ada dalam doa tutup bersama-sama. Mungkin ada tambahan atau ada singkat, saya persilahkan. Baik, kita mau memberikan masukan bahwa pengorbanan Tuhan kepada kita itu begitu dahsyat. Dia menutupi kemuliaannya, dia mengurangi kemuliaannya, kemudian dia tampil dalam semangat, habis itu terakhir dia menjelma menjadi manusia. Kalau saya sebagai Tuhan, kemungkinan saya akan berpikir, saya selesaikan semua manusia ini, kemudian saya ciptakan manusia yang baru. Tetapi Allah di surga tidak berbuat demikian. Dia begitu mengasihi kita, dan dia rela tinggalkan surga dan merendah serendah-rendahnya untuk menjangkau manusia. Artinya apa? Tuhan mau dekat dengan manusia. Tuhan mau agar kita sebagai manusia menyadari akan hal ini. Karena di Matius 28 mengatakan, aku akan menyertai kamu. Tuhan berjanji akan menyertai kita. Jadi, mari kita taruh di dalam pikiran kita bahwa dimanapun kita berada, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita buat, Tuhan selalu bersama dengan kita. Jangan pernah kita berkata bahwa Tuhan tidak bersama-sama dengan kita. Kita harus berkomitmen menyatakan kepada diri kita, terima kasih Tuhan, Engkau selalu bersama-sama dengan aku. Terima kasih Tuhan,
Engkau punya rencana yang indah dan mulia bagi aku. Terima kasih Tuhan, Engkau rela merendah, menjangkau aku. Ini perlu kita renungkan setiap saat. Dan akhirnya, kita akan selalu berjalan bersama dengan Dia. Kita akan selalu bekerja bersama dengan Dia. Kita akan melakukan segala sesuatu bersama dengan Dia. Kita membagikan kebenaran firman Tuhan bersama dengan Dia. Dan pada akhirnya, kita sukses di dalam meninggikan Dia, di dalam memuliakan Dia. Dan pada akhirnya, kita diberkati rohani maupun jasmani kita. Kita bersyukur karena kita memiliki Allah yang begitu dekat dengan kita. Dia adalah transenden, tetapi dia juga imanan bagi kita manusia. Dia jauh, tapi dia dekat dengan kita. Mari kita pasrahkan hidup kita sepenuhnya ke dalam tangan. Itu sebabnya Matius 11 ayat 28 mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan yang berbeban berat. Aku akan memberikan apa? Kelegaan. Yesus tahu kita hidup di dunia yang penuh dengan dosa ini. Kita menghadapi banyak cobaan. Kita menghadapi tantangan. Kita menghadapi kesusahan, kesulitan. Tapi kita yakin Tuhan selalu dekat dengan kita. Dia selalu katakan, marilah kepadaku. Kenapa dia katakan marilah kepadaku? Karena kita manusia seringkali lupa bahwa dia bersama-sama dengan kita. Itu sebabnya dia katakan, marilah kepadaku. Sebenarnya, dia sudah bersama-sama dengan kita. Itu sebabnya kita diingatkan, walaupun kita tidak melihat dia saat ini, tapi kita merasakan kehadirannya. Walaupun kita tidak melihat dia saat ini, kita merasakan nafas kehidupan yang dia berikan kepada kita. Mari kita serahkan seluruh kehidupan kita kepadanya sebagai persembahan yang hidup. Dan akhirnya akan membuat Tuhan tersenyum, akan membuat Tuhan dengan limpahnya membukakan tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat bagi kita hari ini. Dan hari ini kita diberkati dengan limpah, rohani maupun jasmani. Itulah yang saya harapkan hari ini. Tuhan curahkan berkat-berkat yang limpah, berkat rohani, berkat jasmani, terlebih memberikan solusi dalam setiap persoalan kehidupan yang kita hadapi. Amin. Amin. Terpujilah Tuhan. Terima kasih buat hamba Tuhan untuk perenungan firman Tuhan ini. Bapak, Ibu, dan sahabat orang muda, biarlah dengan perenungan di pagi ini dan dengan firman Tuhan yang sudah kita dengarkan, kita boleh lebih mengenal lagi kepribadian ilahi Tuhan Allah yang kita sembah di pagi hari ini. Puji Tuhan untuk Tuhan di pagi ini, dan terpujilah Tuhan untuk kita yang sudah boleh ada dalam persekutuan doa bersama, juga sudah boleh ada dalam doa dan perenungan firman Tuhan bersama. Mengakhiri kita sebelum kita masuk dalam doa, juga untuk mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita, saya mengundang kita kembali memuji Tuhan ada dalam hening dan juga merefleksikan firman Tuhan di pagi ini. Dan sebelum kita akan masuk dalam doa tutup, untuk mari kita sekali lagi memuji dan memuliakan Tuhan. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah.
tiap jam di suka dukaku. Jikalau Tuhan jauh, percuma hidupku. Setiap jam ya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Amin, puji Tuhan. Baik, minta kesediaan Pak Pendeta Rimbing boleh tutup dalam doa, Pak Pendeta. Baik, boleh. Boleh, Mira. Ya, silakan Pak Pendeta. Mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, Bapa kami yang di sorga, di pagi yang indah dan diberkati ini, kami merasakan kehadiran Tuhan ketika kami berkomunikasi dengan Tuhan lewat Zoom. Kami merasakan berkat Tuhan dan kami berterima kasih karena Tuhan begitu dekat dengan kami dan siap menolong kami, siap memberkat, siap memakai kami untuk diberkati dan menjadi berkat. Kami mau hari ini campur tangan Tuhan kami benar-benar rasakan. Itu sebabnya kami menyerahkan seluruh kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan sebagai persembahan yang hidup. Terimalah kami sebagaimana kami ada. Terima kasih berkat Tuhan sudah sediakan bagi masing-masing kami di hari ini. Terima kasih Engkau mendengar, menyempurnakan dan menjawab doa kami. Terima kasih Engkau mengampuni kami semua dan menyelamatkan kami semua di hari ini. Kami yakin dan percaya Tuhan sudah mendengar, menyempurnakan dan menjawab doa kami. Kami sudah berdoa hanya kepada Bapa di sorga melalui Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Haleluya, amin, puji Tuhan. Terima kasih buat Pak Pendeta untuk pelayanannya, juga Bapak Ibu dan sahabat orang muda yang sudah berdoa bersama, juga boleh bersekutu bersama. Untuk pengumuman, besok pagi kita ada di jam doa yang sama, mohon terus doakan Pak Alex, bersama yang sebentar nanti akan mengikuti operasi, tolong doakan bersama, dan sampai jumpa Bapak Ibu dan sahabat orang muda di besok pagi, jam 3 WIB, jam 4 dan jam 5 WIB. Selamat pagi, semangat pagi, Tuhan bagi memberkati. kita semua. Selamat pagi, Kakak Amin. Mira. Terima Iya, kasih. Ibu Enda. Tuhan Terima Yesus kasih. memberkati. Tuhan memberkati. Shalom semuanya. Shalom, semangat pagi. Shalom. Kita akhiri rapat semuanya. Tuhan Yesus memberkati.